Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina dari Koas Angkatan 34. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil jurnal reading dental radiologi saya yang berjudul Sinusitis Odontogenik yang disebabkan oleh inflamasi dari kista dentigaras dengan temuan fibros displasia, sebuah laporan kasus, dengan Dr. Gigi Santi Hairani MSI selaku pembimbing jurnal reading saya. Jurnal ini membahas mengenai laporan kasus terhadap seorang pria berusia 38 tahun. Berdasarkan predileksi usia, umumnya sinusitis odontogenik terjadi pada usia 16-80 tahun. Namun, untuk predileksi jenis kelamin, pada kasus ini terjadi pada laki-laki, padahal umumnya terjadi pada perempuan. Pada kasus ini, pasien memiliki keluhan adanya pembengkakan pada pipi sebelah kanan, nyeri, dan perkembangan rinorea selama 15 hari. Keluhan ini merupakan gejala klinis dari sinusitis secara umum. Gejala klinis dari sinusitis odontogenik adalah terdapat keluhan nyeri pada gigi yang terlibat, terutama saat menggigit. Namun, pada kasus ini, pasien tidak menjelaskan mengenai keluhan pada giginya. Pada kasus ini juga tidak menjelaskan mengenai pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Seharusnya dilakukan pemeriksaan ekstraoral dan intraoral untuk mengetahui penyebab pasti dari sinusitis apakah berasal dari gigi, sehingga dapat didiagnosa sebagai sinusitis odontogenik. Umumnya, pemeriksaan ekstraoral pada sinusitis odontogenik adalah terdapat eritema dan edema pada pipi dan anterior maksila. Sedangkan pemeriksaan intraoral terdapat nyeri saat palpasi pada mukosa bukal di daerah sinus yang terlibat, dan gigi premolar atau molar pada sisi yang terkena sensitif terhadap perkusi. Selanjutnya, pasien melakukan pemeriksaan radiografi yang menunjukkan adanya gigi 18 impaksi klasifikasi posisi C, sinus approximation, dan angulasi mesioangular. Kemudian, terdapat gambaran lesi radiolucen dengan epicenter berada pada mahkota gigi 18 yang impaksi, meluas ke inferior sinus maxillaris, localized, unilateral, single, berbentuk irregular dengan batas tidak jelas, mengakibatkan pergeseran pada akar gigi 17 ke arah mesial, perpindahan gigi 18 ke sinus maxillaris, dan mengakibatkan terdorongnya inferior sinus maxillaris kanan ke atas. Hal tersebut sesuai dengan deskripsi dari kista dentigaras. Kista dentigaras memiliki batas yang jelas terkortigasi dengan tepi berbentuk oval atau bulat. Namun, pada kasus ini, lesi berbentuk irregular dengan batas tidak jelas. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya infeksi pada kista. Efek dari kista dentigaras tersebut adalah perpindahan gigi 18 ke sinus maxillaris dan terdorongnya inferior dari sinus maxillaris ke atas. Adanya infeksi pada kista dan efek dari kista dentigaras tersebut menyebabkan terjadinya infeksi pada sinus maxillaris. Sehingga pada gambaran radiografi panoramik juga menunjukkan terdapat gambaran lesi radio opak dengan epicenter berada pada dinding posterior sinus maxillaris kanan, mengelilingi dinding rongga sinus maxillaris dan meluas mengarah ke rongga sinus maxillaris. Localized, unilateral, single, berbentuk irregular dengan batas yang tidak jelas, mengakibatkan berkurangnya rongga udara sinus maxillaris dengan ukuran 3 mm dan mengakibatkan dinding sinus maxillaris kanan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan sinus maxillaris kiri. Berdasarkan temuan tersebut dan adanya infeksi pada kista dentigaras yang meluas ke sinus maxillaris, maka diagnosa yang didapatkan adalah sinusitis odontogenik. Berdasarkan pemeriksaan radiografi tersebut, maka diagnosa banding yang sesuai merupakan retention pseudokis, karena memiliki persamaan yaitu struktur internal gambaran radio opak pada rongga sinus maxillaris dan lebih sering terjadi secara unilateral. Hal yang membedakannya adalah sinusitis odontogenik pada kasus ini disebabkan oleh infeksi gigi dan memiliki bentuk yang irregular dengan batas yang tidak jelas. Sedangkan retention pseudokis tidak disebabkan oleh gigi dan berbentuk kubah dengan batas yang jelas. Pada kasus ini perlu dilakukan pemeriksaan kombin komputomografi atau CBCT dengan tujuan untuk menentukan batas inferior dan dinding sinus maxillaris dengan jelas dan melihat adanya perforasi pada tulang kortikal, serta untuk melihat hubungan patologi gigi dengan kelainan sinus maxillaris dan perubahan pada jaringan lunak dengan menentukan batas antara jaringan lunak dan ruang udara secara akurat.
Pada gambaran CBCT menunjukkan terdapat lesi kista dengan lapisan tulang di sekitarnya yang merupakan lesi tulang, namun tidak disadari oleh dokter yang memeriksanya. Perawatan dari sinusitis odontogenik adalah dengan menghilangkan faktor penyebab, mengendalikan infeksi, dan menghilangkan rasa sakit. Pada kasus ini, sinusitis odontogenik disebabkan oleh kista dentigerous pada molar ketiga yang ektopik. Jika sinusitis odontogenik disebabkan oleh kista, maka perawatan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pembedahan kista dentigerous dan molar ketiga yang ektopik. Pasien mengalami rinorea sehingga diberikan obat dekongestan untuk mengurangi pembekakan pada mukosa, lalu diberikan antibiotik untuk membunuh bakteri anaerob penyebab dari sinusitis odontogenik dan analgesik untuk mengontrol nyeri. Pada kasus ini, pemeriksaan histopatologi dilakukan setelah pembedahan kista untuk mengetahui diagnosa dari kista tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan histopatologi, didapatkan diagnosanya adalah kista dentigerous dengan tanda inflamasi. Namun, jurnal ini tidak mendeskripsikan hasil histopatologinya. Pada kasus ini, kontrol dilakukan setelah 7 bulan pembedahan. Berdasarkan pemeriksaan radiografis yang terlihat, jika dibandingkan dengan sebelumnya, gambaran lesi radio opak pada sinus maksilaris kanan mengalami peningkatan densitas dan lebih homogen. Ukuran rongga sinus maksilaris kanan sama dengan ukuran sebelumnya, yaitu 3 mm, namun berada pada daerah yang berbeda. Jika dibandingkan dengan sinus maksilaris kiri, dinding sinus maksilaris kanan lebih kecil dibandingkan dengan sinus maksilaris kiri, dan garis radio opak pada inferior sinus maksilaris kanan lebih tipis dibandingkan dengan sinus maksilaris kiri. Perubahan yang terjadi pada saat kontrol ini tidak normal karena pada radiografi panoramik terdapat gambaran radio opak berbentuk irregular dengan batas tidak jelas menyatu dengan tulang di sekitarnya. Dan pada pemeriksaan CBCT menunjukkan sinus maksilaris kanan membesar dan diisi oleh tulang yang tidak normal. Berdasarkan pemeriksaan radiografi dan pemeriksaan histopatologi yang telah dilakukan, maka diagnosa dari lesi ini adalah fibros dysplasia. Lesi tersebut sebenarnya telah terlihat pada pemeriksaan CBCT awal, yaitu terdapat lesi tulang, namun tidak disadari oleh dokter yang memeriksanya. Sebenarnya, lesi fibros dysplasia tidak membutuhkan perawatan dan cukup dilakukan kontrol berkala. Namun, jika lesinya membesar, dapat dilakukan pembedahan dan pemberian obat bifosfonat untuk memperbaiki gejala nyeri dan densitas tulang, serta obat yang dapat mengontrol aktivitas osteoklas. Sebaiknya dilakukan kontrol pemeriksaan radiografi kembali untuk melihat kondisi dari sinus maksilaris dan fibros dysplasia. Kontrol dapat dilakukan setelah 24 bulan karena gambaran sinus maksilaris akan normal setelah 24 bulan pembedahan. Maka dari itu, kesimpulan dari laporan kasus pada jurnal ini adalah pada gambaran radiografi panoramik menunjukkan gambaran radio opak mengelilingi dinding sinus maksilaris, meluas mengarah ke rongga sinus maksilaris, unilateral, berbatas tidak jelas, dan menyebabkan berkurangnya rongga udara sinus maksilaris. Berdasarkan temuan tersebut dan adanya infeksi pada kista dentigerous yang meluas ke sinus maksilaris, maka radiodiagnosis pada kasus ini adalah sinusitis odontogenik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.